Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ala Lutfia dari kelas 12 IPA 1. Pada video kali ini, saya akan memaparkan langkah-langkah penyelesaian pada setiap permasalahan yang ada pada LKPD. Saya akan memaparkan langkah-langkah setiap permasalahan yang terdapat pada LKPD. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data hasil pengukuran dan pencacahan dalam tabel distributif frekuensi dan histogram. Permasalahan pertama, kumpulkan data tinggi badan seluruh peserta didik dalam kelas Anda. Dalam kelas 12 IPA 1 telah dikumpulkan data sebagai berikut. Nomor absen 1, tinggi badan 172, nomor absen 2, tinggi badan 167, nomor absen 3, tinggi badan 152, nomor 4, tinggi badan 154, nomor 5, tinggi badan 165, dan seterusnya hingga nomor absen 35 dengan tinggi badan 156. Permasalahan kedua, mengolah data yang didapatkan dari data tinggi badan peserta didik kelas Anda dengan menentukan jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelas. Untuk menentukan jangkauan, rumus yang digunakan adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Berdasarkan permasalahan pertama, telah didapat data sebagai berikut. Maka berdasarkan data di permasalahan 1, nilai terbesarnya adalah 176. Dan nilai terkecilnya yaitu 147. Untuk mendapatkan jangkauan, nilai terbesar dikurangi dengan nilai terkecil yaitu 176 dikurangi 147, yaitu hasilnya 29. Selanjutnya yaitu banyak kelas. Cara menentukan banyak kelas adalah 1 ditambah 3,3 log N. Jadi, log N di sini adalah jumlah frekuensi. Jadi nilai yang didapat yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 35. Pada LKPD sudah tertera bahwa log 35 yaitu 1,54. Jadi kita masukkan ke dalam rumus 1 ditambah 3,3 dikali 1,54. Hasil yang didapat adalah 6,08. Dibulatkan ke satuan terdekat yaitu 6. Selanjutnya yaitu panjang kelas. Untuk mencari panjang kelas, kita dapat menggunakan rumus jangkauan dibagi banyak kelas. Jangkauan yang sudah kita dapatkan tadi yaitu 29 dan banyak kelas yaitu 6. Jadi, untuk mencari panjang kelas yaitu 29 dibagi 6, hasilnya adalah 4,8 dibulatkan ke satuan terdekat yaitu 5. Jadi didapatkan panjang kelasnya itu adalah 5. Selanjutnya, permasalahan 3, memuat tabel distribusi frekuensi dari data tinggi badan peserta didik kelas Anda. Karena kita sudah mengetahui panjang kelasnya tadi adalah 5, maka untuk mengisi kolom nilai di sini, kita masukkan yaitu sebanyak 5. Jadi, untuk data paling kecil yaitu 147 sampai sepanjang 5 kelas berarti 147 sampai 151 dan seterusnya. Selanjutnya, untuk mengisi bagian turus itu adalah kita cari nilai di antara 147 sampai 151 ada berapa banyak siswa. Pada kelas 12 IPA 1 nilai 147 sampai 151 terdapat 4 siswa, berarti frekuensinya adalah 4. Untuk nilai 152 sampai 156 yaitu 8 siswa, berarti frekuensinya 8. Dan seterusnya. Selanjutnya, untuk menentukan tepi atas dan tepi bawah. Untuk menentukan tepi atas, kita lihat batas atas pada nilai. Untuk menentukan tepi atas, batas atas pada nilai, kita tambahkan dengan 0,5. Berarti menjadi 151,5. Selanjutnya, untuk menentukan tepi bawah, kita lihat batas bawah pada nilai. Di sini batas bawahnya 147, berarti tepi bawahnya adalah 147 dikurangi 0,5, yaitu 146,5. Begitupun seterusnya. Untuk nilai 152 sampai 156, 152 ini adalah batas bawah dan 156 adalah batas atas. Untuk mencari tepi atasnya berarti batas atas 156 ditambah dengan 0,5, yaitu 156,5. Untuk tepi bawahnya
batas bawah dikurangi 0,5, berarti 152 dikurangi 0,5 yaitu 151,5. Selanjutnya untuk mencari XI atau titik tengah. Untuk mencari titik tengah yaitu batas bawah nilai dan batas atas dijumlahkan lalu dibagi dengan 2. Jadi rumusnya adalah batas atas ditambah batas bawah dibagi dengan 2. Itu adalah XI atau titik tengah. Untuk titik tengah, nilai yang pertama yaitu 149, yang kedua 154, dan seterusnya. Selanjutnya untuk memudahkan kita mencari data selanjutnya yaitu mean, modus, dan median, kita dapat menambahkan beberapa tabel, yaitu tabel FI dikali XI dan frekuensi kumulatif. Di sini tabel FI dikali XI atau frekuensi dikali titik tengah itu untuk nilai yang pertama kita kali FI dengan XI. FI-nya 4, XI-nya 149, berarti hasilnya ada 556. Begitupun seterusnya. Untuk frekuensi kumulatifnya didapatkan dari frekuensi. Untuk nilai pertama itu frekuensi kumulatifnya 4. Nah, untuk frekuensi kumulatif selanjutnya adalah frekuensi di sini ditambah dengan frekuensi kumulatif sebelumnya. Berarti 8 ditambah 4, 12. Selanjutnya, frekuensi kumulatif selanjutnya itu 12 ditambah dengan frekuensi nilai pada kelas tersebut. Berarti 12 ditambah 10 yaitu 22. Nah, 22 ini ditambah dengan nilai pada kelas selanjutnya yaitu 5. 22 tambah 5, 27, dan seterusnya. Selanjutnya untuk memudahkan kita jumlahkan FI dikali XI. 596 ditambah 1282 ditambah 1390 ditambah 820 ditambah 676 ditambah 696, maka akan mendapatkan hasil 5610. Selanjutnya yaitu permasalahan 4. Menyajikan data dalam bentuk histogram dari data tinggi badan peserta didik kelas Anda. Nah, di sini data bentuk histogram dari data tinggi badan itu kita tulis pada bagian sumbu Y adalah frekuensinya. Jumlah frekuensi berapa saja yang terdapat pada tabel. Selanjutnya untuk sumbu X atau yang bagian bawah itu kita tulis batas tepi bawah dan tepi atas pada masing-masing kelas. Kelas yang pertama itu tepi bawahnya 146,5 dan tepi atasnya 151,5. Kelas selanjutnya tepi bawahnya 151,5, tepi atasnya 156,5. Begitupun seterusnya sampai tepi atasnya 176,5 dan tepi bawahnya 171,5. Cara membuat histogramnya itu kita lihat pada terentang nilai 146,5 sampai 151,5 terdapat berapa banyak siswa. Ternyata pada rentang nilai 146,5 sampai 151,5 terdapat banyaknya 4 siswa. Pada rentang nilai 151,5 sampai 156,5 terdapat 8 siswa. Pada rentang nilai 156,5 sampai 161,5 terdapat 10 siswa. 161,5 sampai 166,5 terdapat 5 siswa. 166 sampai 171,5 terdapat 4 siswa. Dan terakhir 171,5 sampai 176,5 terdapat 4 siswa. Nah, untuk permasalahan terakhir yaitu permasalahan 5, menentukan nilai rata-rata, median, dan modus dari data tinggi badan peserta didik. Untuk mencari nilai rata-rata atau mean, kita dapat mencari dengan rumus X bar sama dengan sigma FI dikali XI atau jumlah frekuensi dikali XI dibagi dengan jumlah FI atau jumlah frekuensi. Jumlah FI dikali XI atau 5610 dibagi dengan jumlah frekuensi yaitu 35. 5610 dibagi 35 yaitu hasilnya 160,28. Selanjutnya adalah mencari nilai tengah atau median. Untuk mencari nilai tengah atau median, kita menggunakan rumus median sama dengan tepi bawah ditambah N/2 dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi dikali dengan panjang kelas. Untuk mencari median,
Kita tahu bahwa frekuensi yang kita punya di sini ada 35. Median itu adalah nilai tengah. Jadi 35, nilai tengah dari 35 adalah 17,5. Jadi pada data yang ada, kita cari frekuensi yang ada 17,5-nya atau frekuensi ke 17,5. Dan itu terdapat pada panjang kelas ke-3. Berarti tepi bawah yang digunakan adalah 156,5. Jadi kita masukkan pada rumus TB-nya 156,5, N-nya 35 dibagi 2 dikurang dengan frekuensi kumulatif kelas sebelumnya 12 dibagi dengan frekuensinya 10 dikali dengan panjang kelasnya adalah 5. Jadi 156,5 ditambah 17,5 dikurang 12 per 10 dikali dengan 5. 156,5 ditambah 5,5 per 10 dikali dengan 5. Dan 5 di sini bisa kita coret dengan 10, jadi 5,5 dibagi 2. 5,5 dibagi 2 adalah 2,75, jadi hasilnya adalah 156,5 ditambah 2,75 yaitu 159,25. Jadi nilai tengah yang didapat adalah 159,25. Selanjutnya adalah nilai yang paling sering muncul atau modus. Nah, untuk nilai yang sering muncul atau modus, kita dapat menggunakan rumus modus pada data kelompok, yaitu modus sama dengan TB ditambah D1 per D1 plus D2 dikali panjang. TB di sini adalah tepi bawah kelas modus, D1 di sini adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya, dan D2 di sini adalah selisih kelas modus dengan kelas setelahnya dikali dengan panjang kelas. Tapi bawah pada kelas modus yang digunakan adalah 156,5 karena pada kelas tersebut terdapat frekuensi paling banyak yaitu 10 ditambah dengan D1. D1 di sini adalah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya yaitu 2. Per 2 ditambah D2 di sini adalah selisih frekuensi antara kelas modus dengan kelas setelahnya yaitu 5. Dikali dengan panjang kelasnya yaitu 5. Berarti 156,5 ditambah 2 per 2 plus 5 berarti 2 per 7. 2 per 7 di sini 5-nya kita kalikan dengan 2, berarti hasilnya 10. Berarti 10 per 7. Jadi 156 per 156,5 ditambah 10 bagi 7 1,42. Maka hasilnya adalah 157,92. Sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.